kotaknya dulu, hulu nih, hulu. Kotaknya jangan duit terus. Mari minggu depan kita duduk bersama. Jangan sampai kita berjalan sendiri-sendiri. Kami sibuk menangani, Anda sibuk menikmati. Kalau Anda semua berkomitmen demi bangsa, demi negara, demi masyarakat, dan demi lingkungan, saatnya kita menyadari akan tindakan yang kita lakukan, bahwa itu menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Mari berubah. Hanya dengan berubah, kita hidup ini akan mendapatkan berkah. Luar biasa. Jangan ragukan keberanian, ketegasan, dan niat lurus Kang Deddy Mulyadi. Ya, setelah baru saja Kang Deddy membabat banyak ormas meresahkan dan preman-preman, kini Kang Deddy telah memberikan tantangan terbuka pada para pejabat dan instansi pemerintahan. Ya, baru saja Kang Deddy telah mengeluarkan pernyataan tegas dan berani kepada para pejabat. Jembatan yang kemarin sampahnya dikeruk oleh kami bersama, pemerintah Kabupaten Sukabumi dan seluruh warga didukung oleh Dandim dan Kapolres, sudah mulai dibongkar dan nanti rencananya akan dibuat jembatan melengkung dan kemudian sungainya dikeruk. Kemudian sampah bekas bangunan yang dibongkar di puncak hari ini sudah mulai diangkut. Seluruh langkah-langkah ini merupakan langkah-langkah harapan bagi kita untuk mengembalikan fungsi-fungsi sungai, fungsi-fungsi gunung. Tetapi seluruh langkah ini tidak akan berarti manakala PTPN tidak menghentikan alih fungsi lahannya, tetap membuat KSO dan tenan-tenannya meneruskan pembangunan di areal daerah resapan air, di areal pegunungan. Kemudian juga Perhutani terus melakukan penebangan pohon yang siap panen, yang tanpa memperhitungkan aspek lingkungan yang akan terjadi, sehingga seluruh kegiatan kami ini akan menjadi sia-sia. Dan selanjutnya adalah mari kita berhitung bersama berapa hasil dari sewa lahan tersebut, berapa triliun yang didapat, berapa hasil dari penebangan pohon itu, berapa triliun yang didapat. Bandingkan dengan pengeluaran pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintahan Kabupaten Bogor, pemerintahan Kabupaten Bekasi, pemerintahan Kabupaten Karawang, pemerintahan Kota Depok, pemerintahan Kota Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kota Bandung yang mengalami musibah akibat longsor, akibat banjir. Kalau disatukan melebihi angka penjualan dan sewa dari tanah tersebut. Untuk itu saya harapkan pihak Perhutani dan PTPN, mari minggu depan kita duduk bersama, kita bikin rencana dan evaluasi yang tepat. Jangan sampai kita berjalan sendiri-sendiri. Kami sibuk menangani, Anda sibuk menikmati. Untuk itu, mari kita bangun langkah ini bersama. Kalau Anda semua berkomitmen demi bangsa, demi negara, demi masyarakat, dan demi lingkungan, saatnya kita menyadari akan tindakan yang kita lakukan, bahwa itu menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Salam untuk semuanya, mari berubah. Hanya dengan berubah, kita hidup ini akan mendapatkan berkah. Jelas saja Kang Deddy geram karena saat ini terdapat banyak hutan yang telah alih fungsi. Dan sebelumnya juga pihak PTPN pernah memberikan pernyataan sebagai berikut. Kita tuh sebagai agent of development, Pak. PTPN itu sebagai perkebunan negara, tentunya milik negara, ya. Kita harus kembalikan kepada negara, ya. Jadi kontribusi kita adalah bukan sekedar kepada perusahaan, tapi juga kepada negara. Nah, masyarakatnya apa? Dengan ada keberadaan pabrik ini, satu, ya, penyerapan tenaga kerja. Kebun juga penyerapan tenaga kerja, menggerakkan ekonomi wilayah, ya, menggerakkan ekonomi wilayah. Kemudian yang kedua, dulu ini pabrik ini menggerakkan ekonomi wilayah ini kelihatan. Dulu ini pabrik ini udah di luar kota, Pak. Tapi sekarang udah begitu pabrik ini ada, tumbuhlah pertumbuhan baru ekonomi masyarakat di sini, sekolahan. Nah, itu adalah bentuk pengabdian kita. Tentunya pihak perusahaan itu harus juga memperhatikan, menjaga keseimbangan sosial antara pusat bisnis kita dengan masyarakat di sekitarnya. Jadi kita kan ada program TJSL segala macam, yang tentunya program TJSL ini untuk sebagai sumbangsi perusahaan kepada masyarakat. Nah, itulah fungsi sebagai agent of development. Makanya tagline kita apa? Tagline kita, PTPN to
tumbuh, juara. Yang ketiga adalah bangun negeri, gitu ya. Dan tentu saja Kang Deddy marah sebab beliau telah berupaya kuat untuk membersihkan, membuat indah Jawa Barat dan terbebas dari banjir. Bahkan Kang Deddy hingga rela masuk ke dalam sungai mandi sampah, sedangkan pihak lain malah merusaknya. Sini wangi ya turun ke saya. Susah untuk kita melihat pemimpin yang sanggup turun ke lapangan sama-sama dengan masyarakat kerokin sungai. Dan Aduh. pada saat proses pembersihan tersebut, lagi-lagi Kang Deddy telah menyindir dan menegur keras PTPN. Ini bukan mantau, ini bantu Kapolres, bantu Pak Dandim, bantu Pak Bupati untuk ngeringanin beban yang ada di sini. Beban bencana itu kan beban semua. Ini kan halnya sederhana, satu ya sungainya mengalami pendangkalan. Walaupun bulan Desember sudah dikeruk. Yang kedua, jembatannya lurus. Nanti jembatannya dibongkar, dibuat melengkung. Ya nanti saya bangun jembatannya. Yang ketiga, warganya jorok. Warganya Buang jorok. sampah ke sungai. Yang Warganya keempat, jorok. hutannya rusak. Pohonnya dibabatin. Yang kelima, ini gila semua. Ya, udah gitu. Kalau dilihat tadi banyakan sampahnya apa aja Bang? Segala rupa. Banyakan sih sampah dari rumah. Itu kan material-material kayu yang sudah lama ditebang, kemudian tidak dibersihkan, tidak land clearing itu, kemudian pada jatuh ke sungai. Kalau sampahnya ada kasur, bantal, Allahu guling, Akbar. spray, segala macam lah, celana dalam ada. Celana dalam juga ada, subhanallah. Di pinggir kali itu Pak. Gini, saya mau ini ya, hari ini mau revolusioner. Saya akan bongkar semua rumah yang di jalur sungai. Saya geser semuanya, atau yang di padan sungai, atau saya desainkan rumah-rumah panggung, ya seperti di Kerawang udah oke, Kota Bekasi udah oke, sebagian Bogor sudah oke. Di sini pun saya hanya akan memberikan bantuan ke daerah rumah yang dekat dengan sungai, tapi desainnya harus panggung. Kalau nggak panggung saya nggak akan kasih bantuan, ya. Kalau desain panggung itu kayak gimana? Kayak tinggi gitu ya? Kalau kayak desain kayak gimana ya? Siapa yang boleh bantu? Titip komen kalian di bawah ya. Oke? Oke. Yang lain, yang nanti yang sepadan sungainya diambil saya relokasi. Dan kemudian nanti saya mau lengkapin deh PSDA sama BBWS itu didampingi sama Brimob. Agar rapi. Sekarang tuh daerah aliran sungai itu bantaran sungainya penuh bangunan. Nanti kita mau bongkarin, rapiin biar enggak lagi terjadi pada bulan Desember ke depan. Saya nggak mau tiap tahun langganan begini-begini terus. Iya betul. Begitu. Ya, Pak, kalau untuk jalur longsoran Pak, itu kan setiap tahun terjadi tuh Pak di Simpenan dan Ya lain-lain. kita mulai rapiin lah, kita sadar juga, hentikan seluruh penambangan pohon yang ada di sini, hentikan penambangan yang ada di sini, hentikan alih fungsi lahan dulu. Kan kita nggak bisa ngeberesin hilir kalau hulunya nggak beres. Hulunya dulu, hulu otaknya jangan duit terus, ya. Jangan duit terus. Iya, PT-nya mau saya panggil, PT-nya harus PTPN, bukan PT sewa lahan, ya. Oke? Oke. Oke-nya itu luar biasa banget. Oke. Keren banget Bapak. Ide Bapak Aing. Langkah hebat Kang Deddy ini telah memberikan pengaruh kuat kepada rakyat Jawa Barat sehingga akhirnya kini warga Jabar telah berubah dan bersama-sama berbondong-bondong membersihkan dan menjaga lingkungan. Alhamdulillah, ini impak positifnya nih, lihat. Udah cantik Jawa Barat. Nah, jangan buang sampah ke sungai. Kasihan untuk bersihin aja gak mudah ya. Wah, luar biasa ya. Ketegasan, tanggung jawab, keberanian, dan ketulusan dari Kang Deddy. Nah, itu tadi kita lihat bagaimana KDM Kang Deddy Mulyadi selepas dia coba untuk
apa ya, tindakannya itu meresahkan dan membabat banyak ormas, itu meresahkan banyak para preman, mementras premanisme dan sebagainya. Kini dia memberi tantangan terbuka pula kepada para pejabat dan juga pemerintah PTPN dan juga perhutani, yang mana banyak kata Kang Deddy tadi, banyak sekali hutan-hutan telah telah dialih fungsinya, dan tentu kali membuatkan Kang Deddy itu marah. Kayak banyak pokok-pokok ataupun hutan yang dipotong dan sebagainya, hutan dibuatkan pembangunan di kawasan hutan dan sebagainya. Ini membuatkan satu perasaan yang luar biasa, yang marahnya itu geram yang luar biasa buat Kang Deddy, karena apa yang telah diusahakan ini membongkar pusat-pusat yang di puncak itu, jadinya nggak ada habisnya kalau apa yang diusahakan itu ada pihak lain atau pejabat lain yang membenarkan ataupun membuatkan alih fungsi terhadap banyak hutan di Jawa Barat. Pastinya membuatkan usaha yang dilakukan oleh Kang Deddy dan yang lain-lain, masyarakat lain, itu sekadar seumpama satu perkara yang sia-sia, kerana tidak sama-sama berpartisipasi, bekerja sama untuk sama-sama menjaga lingkungan itu. Sebab apa dia kata, hulunya itu harus dijaga dulu sebelum yang lain-lainnya itu ikut serta gitu kan. Kenapa kalau berlakunya hutan itu dipotong, digondolkan gitu kan, pasti tidak ada daya tahan longsor, tidak ada daya tahan untuk berlakunya banjir, akan menyebabkan banyak kerugian yang harus ditanggung oleh pemerintah pastinya setiap tahun. Itu yang Kang Deddy nyatakan tidak mahu, setiap tahun harus ada banjir, harus ada longsor yang akan menyebabkan masyarakat terkesan akibat itu, dan harusnya dibetulkan dahulu daripada pejabat-pejabat yang di atas harus sama-sama kolaborasi, sama-sama bekerja untuk menjaga dan membersihkan lingkungan agar tidak ada berlakunya lagi tragedi-tragedi yang bukan hanya memberikan kerugian kepada pemerintah, kepada negara, tapi juga melibatkan korban jiwa dan sebagainya. Pasti memberikan satu keadaan yang tidak bagus buat negara pastinya, dan itu kita lihat ketegasan KDM yang menyeru agar tidak hanya memikirkan uang, tidak hanya memikirkan perkara-perkara yang tidak memberi manfaat kepada masyarakat dan seterusnya, memberikan kerugian, bahkan mendatangkan kerugian kepada pemerintah. Itu katanya, dan itu setuju sekali apa yang disarankan oleh KDM pastinya. Dan kalau menurut kalian kayak gimana? Yang kalian perhatikan tindakan-tindakan terbaru daripada KDM ini yang menghujat dan memberikan tantangan kepada para pejabat pula, okay? Kayak gimana pendapat kalian? Tulis komen di bawah supaya As juga bisa tahu dan bisa nyimak terus apa pandangan kalian tentang isu ini. Oke, sampai ketemu lagi insyaAllah dalam video. Jaga diri, dadah!